Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Sabnu Dewi Sunario. Saya akan mempraktekkan percobaan tentang sifat cahaya pada cermin datar. Percobaan ini bertujuan untuk memahami bagaimana cahaya dipantulkan dan bagaimana bayangan terbentuk pada cermin datar. Sebelum melakukan percobaan, saya perlu memahami bahwa cermin datar merupakan salah satu alat optik sederhana yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Melalui percobaan ini, saya akan mengamati sifat pemantulan cahaya dan karakteristik bayangan yang dihasilkan. Tujuannya, 1. Mengamati sifat pemantulan cahaya pada cermin datar. 2. Mengetahui karakteristik bayangan yang terbentuk. 3. Menguji kebenaran hukum pemantulan cahaya. Tujuan percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, serta melihat bagaimana posisi dan ukuran bayangan yang muncul di cermin datar. Bahannya dulu. Ini bahan-bahannya: celah cahaya, senter, dan cermin datar. Sudut atau itu. Nih, ini sudut datang sama dengan sudut pantul, sama dengan ini ukurannya. Terus saya akan menggunakan sisir. Tuh, ini celah cahaya, sudut datang sama dengan sudut pantul. Terlihat dari samping, sudutnya ada terlihat sama. Sama. Sekarang lilin saya akan gerakan. Dari dekat sama bentuknya, bayangannya sama. Saya gerakan. Ini juga sama bayangannya. Assalamualaikum. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil percobaan tentang sifat pemantulan cahaya dan pembentukan bayangan pada cermin cembung. Cermin cembung adalah salah satu jenis cermin lengkung yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada spion kendaraan dan cermin tikungan jalan. Melalui percobaan ini, saya akan mengetahui bagaimana cahaya dipantulkan dan bagaimana bayangan terbentuk pada cermin cembung. Tujuannya, 1. Membuktikan sifat pemantulan cahaya pada cermin cembung. 2. Menganalisis sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung. 3. Mengetahui hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan fokus pada cermin cembung. 4. Untuk memahami karakteristik khas dari cermin cembung, yaitu menghasilkan bayangan yang selalu maya, tegak, dan diperkecil. Bahan dan alatnya: 1. Saya menggunakan cermin cembung, yaitu luv. 2. Lilin. 3. Layar berwarna putih. 4. Gasolin. Saya akan menyalakan dulu lilinnya. Nah, terlihat bahwa bayangan lilin itu maya, tegak, lurus, dan kecil. Saya majukan ke depan tuh.
terlihat kecil dan bayangannya ada tegak lurus. Oke. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil percobaan mengenai sifat pemantulan cahaya dan pemantulan bayangan cermin cekung. Cermin cekung yaitu cermin lengkung yang permukaannya melengkung ke dalam, seperti bagian dalam mangkuk cermin ini banyak digunakan pada senter, lampu, sorot, dan mikroskop karena mampu mengumpulkan cahaya. Melalui percobaan ini saya akan mempelajari bagaimana dipantulkan dan bagaimana bayangan terbentuk pada cermin cekung. Tujuannya mengetahui sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung, menganalisis sifat bayangan pada beberapa posisi benda, membuktikan aturan sinar utama pada cermin cekung, terus memahami kondisi kapan bayangan menjadi nyata, maya, diperbesar, diperkecil, tegak lurus, atau terbalik. Bahan dan alatnya untuk cermin cekung, saya menggunakan sendok, lilin, korek gasolin, dan layar putih. Pertama saya akan nyalakan dulu. Nah, lilin sudah saya nyalakan. Nah, terlihat bayangan nyata, lilin itu terbalik. Tuh, terlihat ada. Kalau didekatkan, lilin kelihatan besar, ada. Kalau dijauhkan, terlihat kecil. Tuh, seperti ini. Ini tuh bayangan nyatanya terbalik. Ini kalau dipundurkan kelihatan kecil sama terbalik. Kesimpulan dari praktek tadi yaitu pertama, cermin datar. 1. Sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. 2. Cermin datar menghasilkan bayangan yang tegak sama besar dengan benda dan bersifat maya atau tidak dapat ditangkap layar. Ketiga, bayangan pada cermin datar terbentuk pada jarak yang sama jauh di belakang cermin seperti posisi benda di depan cermin. Kedua, cermin cembung. Kesimpulannya, sinar pantul menyebar atau divergen dan dapat diperpanjang di belakang akan bertemu pada fokus semu. Kedua, bayangan yang terbentuk selalu maya, tegak, lebih kecil dari benda. Ketiga, cermin cembung memperluas bidang pandangan sehingga umum digunakan pada spion, kendaraan, dan cermin tikungan jalan. Ketiga, cermin cekung. Kesimpulannya, cermin cekung memusatkan cahaya sehingga sinar pantulannya konvergen. Kedua, jenis bayangan bergantung pada jarak benda terhadap cermin, nyata, terbalik, atau diperkecil. Ketiga, cermin cekung bisa menghasilkan bayangan nyata maupun maya. Itulah dari 3 kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.